Syafaat artinya adalah pertolongan. Sehingga orang yang memberi syafaat berarti adalah orang yang memberi pertolongan. Meminta syafaat, meminta pertolongan. Maka secara umum syafaat itu dibagi menjadi dua, yaitu syafaat yang baik, ada syafaat yang buruk. Sebagaimana orang bisa saling tolong-menolong dalam perbuatan yang baik, tapi orang juga bisa tolong-menolong dalam perbuatan yang buruk. Syafaat yang baik, pertolongan yang baik disebut syafaatan hasanatan. Ya, syafaat yang baik. Syafaat yang buruk disebut dengan syafaatan sayyi'atan. Syafaatan sayyi'atan. Syafaat yang buruk. Didasarkan atas firman Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, itu pada ayat ke-85. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Apa kata Allah? Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, tegas di sini dengan bahasa yang lugas. Ada dua jenis syafaat. Syafaat hasanah dan syafaat sayyi'ah. Kata Allah, "Man yashfa' syafa'atan hasanah." Barang siapa yang memberi pertolongan yang baik, yakul lahu nasibun minha. Niscaya ia akan memperoleh bagian pahala dari syafaat yang baik itu. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Dan barang siapa memberikan syafaat, pertolongan yang buruk, yakul lahu kiflum minha. Maka dia akan mendapatkan bagian dosa. Artinya pertolongan yang buruk itu akan berbuah dosa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, syafaat ini bisa dilakukan di dunia. Baik syafaat yang baik atau syafaat yang buruk. Nolong orang, misalnya didoain supaya dia sukses, berhasil dalam pekerjaannya. Itu berarti memberikan syafaat, dan itu dilakukan di dunia. Orang yang bersangkutan juga masih hidup di dunia. Ada kalanya yang memberi syafaat atau yang dimintai syafaat orang yang masih hidup di dunia. Tapi orangnya sudah mati. Yang diberi syafaat maksudnya. Yang diberi syafaat, yang butuh syafaat sudah mati. Tapi yang diharapkan
syafaat atau pertolongannya masih hidup di dunia. Ya contohnya doa orang yang hidup kepada yang mati. Itu namanya syafaat. Doa kita kepada ahli kubur itu termasuk syafaat, pertolongan. Melalui doa. Seperti orang yang mendoakan orang yang mati pada saat sholat jenazah. Orang yang melakukan sholat jenazah itu, dia berarti memberikan syafaat kepada orang yang sudah mati. Demikian pula nanti syafaat itu bisa terjadi di alam barzah. Yang diberi syafaat yaitu ahli kubur, yang memberi syafaat yaitu amal perbuatannya. Karena yang ikut menemani orang di dalam kubur itu hanya amal perbuatan. Maka amal perbuatannya itu bisa menolong. Demikian pula ketika di akhirat. Kalau tadi alam dunia, kemudian alam kubur, di alam akhirat juga begitu. Nanti ada orang yang berharap pertolongan, syafaat. Dan ada nanti di akhirat itu orang-orang yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan. Ada kalanya yang memberi syafaat itu manusia. Ada kalanya yang memberi syafaat itu adalah Allah. Ada kalanya yang memberi syafaat itu adalah yaitu amal perbuatannya sendiri. Seperti Al-Quran. Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi para pembacanya. Al-Quran yang dimaksud di situ pahala bacaan Al-Quran. Nah itu contoh syafaat yang terjadi di akhirat. Nah, demikian pula ketika di dunia, ada orang yang melakukan syafaat itu syafaat yang buruk. Ketika hukum Islam ditegakkan, kemudian ada orang yang keberatan. Sehingga mungkin bagian dari orang yang terhukum atau terpidana itu meminta syafaat. Meminta pertolongan kepada para penegak hukum. Itu juga minta syafaat. Nanti terserah ditolak atau diterima. Semua ada konsekuensi. Pernah terjadi di zaman Nabi, dalam Sahih Ibnu Majah nomor 2080. Ibnu Majah 2080. Ya. Dari Aisyah, sesungguhnya orang-orang Quraisy memiliki perhatian yang besar terhadap seorang wanita Bani Makhzumiyah yang telah mencuri. Iya, ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah yang telah mencuri. Dan hukuman mencuri ini tidak lain adalah dipotong tangannya. Mereka berkata, lanjut. Mereka berkata, siapa yang akan berbicara mengenai hal ini pada Rasulullah? Sebagian orang berkata, siapa lagi yang berani selain Usama bin Zaid, sosok yang dicintai Rasulullah? Ya, jadi mereka berharap wanita dari Bani Makhzumiyah ini tidak dihukum potong tangan. Sehingga mereka berusaha mencari orang yang dekat dengan Rasulullah untuk membujuk beliau. Dan mereka mengetahui bahwa orang yang dekat dengan Nabi dan dicintai Nabi yaitu anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama bin Zaid.
Dua-duanya ini dicintai. Zaid bin Harisah sudah tidak ada. Yang ada Usama, yaitu putranya Zaid bin Harisah. Itu Usama bin Zaid, sosok yang juga dicintai Nabi. Anak kesayangan dari anak kesayangannya. Lanjut. Lalu Usama membicarakannya pada Rasulullah SAW. ah, Maka beliau bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? apakah engkau akan memberikan syafaat pengampunan dalam hal hukum hudud? Apakah engkau akan memberikan syafaat pengampunan dalam hal hukum hudud? Itu hukuman had, potong tangan bagi pencuri. Ya, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pertolongan atau pengampunan itu diterima atau tidak di sini? Tidak diterima. Tegas Rasulullah menolak. Sekalipun yang mendekati orang yang dicintainya. Lalu beliau berpidato. Lalu beliau berdiri sambil berpidato. Beliau bersabda, Apa sabda beliau? wahai manusia sekalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa. Kenapa? Karena apabila seorang yang mulia di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Iya. Tetapi apabila seorang yang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka melaksanakan hukum hudud. iya. Jadi itu sudah terjadi zaman dulu. Kalau pembesar yang melakukan kesalahan, hukum tumpul. Kalau rakyat jelata melakukan kesalahan, hukum tajam. Ya. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, demi Allah, seandainya saja Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang memotong tangannya. Nah, ini tegas diucapkan oleh Nabi bahwa hukum Allah itu tidak pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya, alias pedes. Yaitu istilah dari mana pandang bulu itu ya. Ya. Jadi hukum itu tidak membedakan apakah dia orang mulia ataukah tidak, apakah dia pembesar atau rakyat jelata, sama di hadapan hukum. Inilah keadilan hukum di dalam Islam. Nabi sendiri mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jangan mentang-mentang anak babe, ya kan? Anak bos. Ketika dia berbuat salah, kemudian semuanya pada bungkam. Atau hukum menjadi lemah di hadapan para penguasa. Ini Nabi kita memberikan contoh objektivitas dan juga sikap keadilan di dalam menegakkan hukum. Lanjut. Muhammad bin Rum berkata, aku mendengar Lais bin Sa'ad berkata, semoga Allah melindunginya, Fatimah, dari pencurian. Maka seyogianya setiap muslim mengucapkannya. Iya. Semoga Allah melindungi Fatimah dari pencurian. Bayangkan kalau seandainya itu terjadi. Tapi tetap Rasul mengucapkan kalimat yang tidak mungkin didustai. Tapi terbukti Fatimah tidak mungkin berbuat seperti itu. Tapi ini sebuah statement. Bahwa hukum itu di hadapan siapapun tetap harus bersikap atau harus ditegakkan dengan keadilan. Nah, ini contoh kasus apa tadi? Meminta syafaat, meminta pertolongan, atau meminta perlindungan atau pengampunan dalam perkara yang mestinya harus ditegakkan. Tapi Nabi tidak memberi. Nah, ini contoh syafaat yang buruk apa yang baik? Hah? Syafaat yang buruk apa yang baik? Meminta pengampunan. Hah? Syafaat yang buruk.
Dan ini terjadi nggak di dunia? Syafaat yang buruk ini ada nggak seperti ini? Banyak. Ada syafaat yang baik, ya. Temennya mungkin nggak bisa nyaur utang, kemudian ditutup utangnya. Syafaat nggak itu? Syafaat. Yang baik atau yang buruk? Yang baik. Ya kan? Pernah nggak nutup utang temennya? Halo? Pernah, cuma 100.000, ya kan? Yang ringan-ringan. Ya, baik. Kemudian selanjutnya syarat-syarat syafaat. Jadi syafaat itu tidak hanya lantas diberikan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan. Harus ada syarat-syaratnya. Syafaat itu diberikan. Yang dimaksud syafaat di sini adalah syafaat dalam kehidupan setelah kehidupan dunia. Baik alam barzah ataupun alam akhirat. Yang diberi syafaat dengan yang memberi syafaat, dua-duanya ini harus memenuhi kriteria. Harus memenuhi syarat. Yang pertama, yaitu adanya izin Allah atas sang pemberi syafaat. Harus ada izin Allah bagi yang memberikan syafaat. Sebagaimana di dalam surah An-Najm 53 yaitu pada ayat yang ke-26. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Apa kata Allah? Dan betapa banyaknya malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Iya. Jadi bisa jadi makhluk itu saling memberi pertolongan, memberi syafaat. Manusia memberi pertolongan kepada manusia, malaikat memberi pertolongan kepada manusia, atau makhluk yang lain memberikan kepada makhluk yang lain, walaupun berbeda. Kata Allah, wa kam min malakin, dan berapa banyak malaikat fis samawat, yang ada di langit yang 7. La tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka tidak berguna sedikit pun. Illa, kecuali min ba'di ayyadzanallah, setelah Allah memberikan izin kepadanya. Kepada siapa? Liman yasha, yaitu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wa yardha, dan orang-orang yang diridhoinya. Jadi sang pemberi syafaat itu harus mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan izin dari Allah. Di ayat yang lain, yaitu surah Thaha 20, yaitu ayat yang ke-109.
Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Apa kata Allah? Pada hari itu tidak berguna syafaat pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia ridhoi perkataannya. Iya. Yauma idzin, pada hari itu, la tanfa'us syafa'atu, tidaklah berguna pertolongan sedikit pun, illa man adzina lahur rahman, setelah Allah yang Maha Pemurah adzinalah, memberikan izin kepadanya, wa radiya lahu qawla, dan yang memberi syafaat itu pun diridhoi perkataannya. Kira-kira kalau orang suka bujuk gitu, bisa nggak memberi syafaat? Hah? Allah itu kan memberikan izin bagi orang yang jujur perkataannya, tidak dusta perkataannya. Tidak mungkin orang yang ucapannya tidak diridhoi, dia bisa memberikan syafaat. Contoh ucapan yang tidak diridhoi apa? Dusta. Maka para pendusta tidak akan mungkin bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Kenapa? Karena kedustaannya itulah yang menjadi penghalang dia tidak akan diberi izin oleh Allah memberikan pertolongan. Berarti syaratnya lebih spesifik. Orang itu harus jauh dari perbuatan dusta. Karena Allah hanya mengizinkan orang-orang yang diridhoi. Salah satu bentuk keridhoannya yaitu dari perkataan ucapannya. Baik. Kemudian syarat yang kedua yaitu Allah memberikan izin kepada yang diberi syafaat. Artinya Allah rela kepada orang yang diberi syafaat. Jadi antara yang memberi dan yang diberi, dua-duanya harus dapat izin Allah. Dua-duanya harus dapat ridhonya Allah. Ridho Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Didasarkan atas firman Allah Jalla wa'ala, yaitu di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Surah 21 pada ayat yang ke-28. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Apa kata Allah? Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Iya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, yaitu di hadapan malaikat, dan yang ada di belakang mereka, yaitu yang di belakang malaikat.
dan mereka tiada memberi syafaat, yaitu malaikat itu tidak akan dapat memberikan pertolongan melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Artinya orang yang diberi syafaat itu harus diridhoi oleh Allah. Malaikat tidak akan bisa memberikan pertolongan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Nggak tahu sholat, nggak pernah sholat tapi ngandalkan syafaat. Bagaimana yang dia lakukan? Dia banyak-banyak membaca sholawat supaya dapat syafaat. Banyak nggak orang membaca sholawat berharap syafaat Nabi? Hah? Tapi nggak sholat. Kira-kira dikasih syafaat nggak? Nggak akan diberi syafaat. Kenapa? Kenapa? Karena orang itu tidak mendapatkan izin dari Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Lah mau nggak sholat, mana mungkin dia diridhoi oleh Allah? Makanya jangan salah kaprah. Karena ada orang yang lebih mengutamakan sholawat daripada sholat. Sholat sakarpe dewe, tapi nek sholawat, masya Allah, gak tahu telat. Ya. Jadi jangan salah kaprah. Nabi akan memberikan syafaat itu bagi atau terhadap orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau Allah nggak ridho, karena disebabkan dia durhaka kepada Allah, mana mungkin dia akan beroleh syafaat kelak di hari kiamat. Contoh misalnya, dia rajin baca sholawat, tapi nyimpen jimat. Berarti dia berbuat apa? Syirik. Kira-kira nanti, walaupun dia rajin baca sholawat, apakah nanti dia akan diberi syafaat di hari kiamat? Tidak. Kenapa? Karena Allah nggak ridho kepada mereka. Karena mereka telah menyekutukan Allah. Pertolongan dari Allah, dari malaikat, dari nabi, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau dia berbuat syirik, tidak mungkin dia mendapatkan syafaat. Buka Tirmidzi 2441. Hanat, silakan. Hanat menceritakan kepada kami, Abdan menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Abdul Malik, dari Auf bin Malik Al-Ashja'i, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Datang kepadaku utusan malaikat dari sisi Tuhan. Utusan itu memberikan pilihan kepadaku antara memasukkan setengah umatku ke dalam surga atau memberi syafaat. Aku pun memilih memberi syafaat. Syafaat ini diperuntukkan bagi orang yang meninggal dunia tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fakhtartu, aku pun memilih, yakni memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi ada utusan Allah dari kalangan malaikat datang
kepada Nabi kita Muhammad, memberikan pilihan kepada Nabi antara memasukkan umatnya setengah ke dalam surga atau memberikan syafaat. Maka Nabi memilih apa? Fakhtartus syafa'ah. Aku pun memilih memberikan syafaat. Berarti syafaat dari siapa ini? Dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sang pemberi syafaat ini diridhoi enggak? Nabi yang memberikan syafaat siapa? Yang memberikan syafaat di sini Rasulullah. Yang memberikan syafaat ini diridhoi Allah enggak? Jelas dong, Nabi kita Muhammad. Ya. Sekarang baru yang kedua, yang diberi syafaat. Apa kata Nabi? Syafaat ini yakni diperuntukkan hadhihi syafa'ah. Syafaat ini diperuntukkan liman mata, bagi orang yang meninggal dunia. Dalam keadaan bagaimana? La tusyriku billahi syai'an. Tanpa melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat untuk mendapatkan syafaat. Syarat untuk mendapatkan syafaat, orang itu tidak berbuat apa? Syirik. Rajin baca sholawat tiap hari, berharap syafaat, tapi masih melakukan kesyirikan. Nek malam siji suro ngumbah keris. Melakukan kesyirikan. Nek duwe gawe wedi udan nyeluk pawang. Syirik enggak? Syirik. Padahal tiap hari sholawat. Kalau mau punya hajat, dia pergi ke punden. Yaitu kuburannya orang yang babat alas. Di situ membuat sesajen. Diperuntukkan buat ganyang atau bau rekso. Di situ menyembelih mungkin kambing lah minimal ya. Jadi peruntukkan untuk punden atau danyang-danyang yang ada di sana. Supaya tidak melakukan gangguan. Takut ada reribet, reridu, dan seterusnya. Ya. Ini contoh orang yang menyekutukan Allah. Sekalipun dia tiap hari baca sholawat Nabi, yang Nabi sendiri mengatakan siapa yang baca sholawat atasku dan memintakan aku al-wasilah, kedudukan tertinggi di surga, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Maka orang yang tidak memenuhi syarat di sini, yaitu apa? Berbuat syirik, dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Baik. Kemudian, contoh syafaat sekarang. Yang ada di alam barzah. Syafaat orang yang hidup kepada yang sudah mati. Ini di dalam Sahih Muslim nomor 486. Tapi versinya versi digital ini ya. Nggak cocok ini. Tapi coba dicari yang cocok. Tarik kata kuncinya di sini. Ya, ini 40 orang. Cari di Mukhtasar Sahih Muslim. Ya. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa anaknya telah meninggal di kawasan Kubai atau Usman. Lalu dia berkata, "Wahai Quraisy, lihatlah,
berapa jumlah orang-orang yang berkumpul untuk mensolatkannya? Lalu dia berkata, maka aku keluar. Ternyata Orang-orang telah berkumpul untuk mensolatkannya. Lalu aku memberitahukan Ibnu Abbas, dan dia berkata, apakah kamu mengatakan jumlah mereka 40 orang? apakah ada jumlah mereka sebanyak 40 orang? Apa kata Quraib? Quraib menjawab, benar. Lalu dia berkata, keluarkanlah mayit itu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan disolatkan oleh lebih dari 40 orang, yang mana mereka tidak menyekutukan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa mereka untuknya. Iya. Ketemu di mana itu? Loh, sama dengan yang lah ya, sama dengan yang di mana? Muktasor. Oh, sama ya. Baik. Berarti sama dengan muktasor. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min rajulin muslimin." Tidaklah seorang muslimin, ya syaratnya, yamutu, yang meninggal dunia. Fayaqumu ala janazatihi, dan kemudian berdiri mendoakan atas jenazah itu arba'una rajulan, yaitu sebanyak 40 orang. Tapi syaratnya la yusyrikuna billahi syai'an. La yusyrikuna billahi syai'an. Yang 40 orang itu tidak menyekutukan Allah. Maka apa kata Nabi? Illa syafa'ahumullahu fi. Maka niscaya Allah akan mengabulkan doa mereka untuknya. Perhatikan kalimatnya. Illa syafa'ahullahu fihi. Melainkan Allah akan menerima syafaatnya. Berarti doa dalam sholat jenazah ini bentuk apa? Syafaat. Pertolongan. Yang hidup untuk yang sudah mati. Illa syafa'ahumullahu fi. Melainkan Allah akan menerima pertolongannya. Syafaatnya untuk mayit itu. Zaman sekarang disolati 40 orang yang tidak syirik. Gampang apa susah? Hah? Susah. Mungkin 40 orang ada, Pak. Tapi untuk tidak syirik ini, Pak, yang susah. Dari 40 itu yang bertauhid cuma 5. Yang satu ngingu keris. Sing loro duwe ake. Isine jin. Satunya lagi nggak sholat. Satunya lagi sobodo. Dukun. Satunya lagi nyiapno sajen gaya Mandalika. Sirup. Sikep apa sirup? Sikep. Oh, sirup lah nyilep wong supaya turu lah. Iku nek sirup iku ajian. Ajian sirup Megananda. Loh. Oh. Ojo nuduh aku mantan lo ya. Ya. Jadi syafaat itu diperuntukkan bagi orang yang tidak berbuat syirik dan yang meminta syafaat kepada Allah untuk orang itu pun tidak berbuat syirik. Jadi antara yang mati dan yang berdoa, dua-duanya nggak boleh apa? Syirik. Tadi kan dalilnya pertama, syafaatku nanti di hari kiamat bagi orang yang tidak berbuat syirik. Itu berlaku juga di dunia ini. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan syafaat pertolongan kepada orang yang menyekutukan Allah? Gak mungkin. Allah gak ridho. Demikian pula orang yang meminta kepada Allah supaya seseorang itu diberi syafaat. Maka yang meminta itu pun harus bersih dari syirik. Baik. Kemudian yang kedua.
Syafaat yang berasal dari amalan si mayit. Ini tetap masih di mana ini? Alam barzah. Kalau tadi dari doa orang yang hidup. Sekarang syafaat yang diberikan kepada orang yang mati, ternyata yang memberi itu Allah melalui perantara amal solehnya. Ibnu Majah 3068. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebuah surah di dalam Al-Qur'an yang berisi 30 ayat dapat memberi syafaat kepada pembacanya dan akan memberinya ampunan, yaitu surah Al-Mulk. Iya. Nabi SAW mengatakan inna suratan fil Qur'ani. Sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur'an. Thalathuna ayatan. Yang jumlahnya adalah 30 ayat. Syafa'at li sahibiha. Akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Para pengamalnya. Hatta ghufirola, hingga orang yang mengamalkan itu diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Memberikan syafaat, pertolongan, sampai pada akhirnya puncaknya yaitu orang itu diampuni oleh Allah. Wahia, itu tidak lain adalah tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk. Al-Mulk ini nanti pahala bacaannya kelak di alam kubur akan dapat memberikan syafaat bagi para pengamalnya, pembacanya. Setiap hari harus membaca surah Al-Mulk. Karena pahala bacaan ini akan memberi pertolongan bagi orang-orang yang sudah di alam kuburnya. Berarti yang menolong ini siapa? Hah? Amalannya yang menolong. Bukan orang lain. Amalannya. Kalau dia sendiri butuh pertolongan ketika itu. Sangat butuh pertolongan. Nah, amal perbuatannya yang soleh itu diwujudkan oleh Allah sebagai penolong. Dia akan datang menolongnya. Ya, ini. Kemudian dalam dalam Tirmizi 2891 hadisnya mirip ya, silakan baca. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abbas al-Bishai, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosanya, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Iya, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, ini contoh syafaat di alam apa? Di alam barzah, di alam kubur. Yaitu syafaat yang berasal dari orang yang masih hidup dan syafaat yang berasal dari amal perbuatannya yang dilakukan ketika dia masih hidup. Kemudian setelah alam barzah, alam apa itu? Setelah alam kubur, alam barzah, alam apa kita nanti? Alam akhirat. Lebih-lebih di akhirat. Kita sangat butuh dengan syafaat. Baik. Sekarang syafaat di alam akhirat. Yaitu syafaat khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzmah. Syafaat khusus yang hanya dimiliki oleh Nabi untuk memberikan pertolongan syafaat kepada seluruh umat manusia.
dari umat-umat terdahulu sampai umat akhir zaman. Inilah keutamaan daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atul uzma, yaitu syafaat yang diberikan oleh Nabi kepada umat manusia untuk mendapatkan beberapa kebaikan-kebaikan. Mulai dari yang ditingkatkan derajatnya di surga, atau bahkan dikeluarkan dari neraka. Itu syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lihat dulu Ibnu Majah nomor 596. Buka Muslim nomor 334. Sebelum itu surah Al-Isra 79, yaitu kaitannya dengan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan maqamam mahmudah. Allah katakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuk asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Iya. Di sini ada yang namanya maqamam mahmudah. Tempat yang terpuji. Sekalipun ini umum bagi siapapun, bagi mereka yang mengamalkan amalan sholat tahajud, Allah menjanjikan mendapatkan kedudukan yang terpuji, maqaman mahmudah. Tapi ada satu tempat yang hanya diduduki oleh satu orang saja dari kedudukan yang terpuji ini, yaitu yang bernama al-wasilah. Al-wasilah. Di dalam Sahih Muslim di nomor 334. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Apabila kamu mendengar muadzin menyerukan azan, maka ucapkan pula lah apa yang dibaca muadzin. Kemudian bacalah salawat untuknya. Karena sesungguhnya orang yang bersalawat bagiku, Allah memberi berkat kepadanya 10 kali. Sesudah itu, mohonkanlah bagiku kepada Allah al-wasilah. Al-wasilah. Doalah, mintakan kepada Allah untukku, apa tadi? Al-wasilah. Al-wasilah. Yaitu Suatu tempat di surga yang hanya pantas ditempati oleh seorang hamba Allah. Jadi hanya seorang hamba Allah. Di antara maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji itu ada satu tempat bernama al-wasilah. Yang hanya pantas ditempati oleh seorang hamba. Aku berharap, katanya. Aku berharap, akulah yang akan menempatinya. Maka siapa yang memintakan al-wasilah itu untukku, dia akan beroleh syafaat pembelaan. Iya. Siapa yang memintakan untukku al-wasilah, maka dia kelak berhak untuk mendapatkan pertolonganku atau syafaatku.
Jadi dirangkai mulai dari apa tadi? Yaitu menjawab ucapan azan. Nomor 1 itu. Nomor 2, membaca apa? Membaca sholawat atas Nabi. Makanya setelah azan itu ada bacaan sholawat. Lengkap boleh. Baru setelah itu apa? Mohonkanlah bagiku kepada Allah, yaitu al-wasilah. Bagaimana memintakan kepada Allah untuk Nabi al-wasilah? Kita buka Ibnu Majah 596. Ini doanya yang dibaca. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, apa katanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa ketika selesai mendengar panggilan azan mengucapkan, apa itu? Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan sempurna ini dan sholat yang dilaksanakan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Terus. Berikanlah kepada Muhammad wasilah, kedudukan yang tinggi dan fadilah. Wa ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah wal fadilah. Ini bentuk doa yang diucapkan untuk memintakan bagi Nabi al-wasilah. Azan dijawab, sholawat dibaca, setelah azan baru doa ini diucapkan. Wa ba'athul maqama. Ayo. Dan tempatkanlah beliau pada kedudukan yang mulia sebagai pemberi syafaat. Itulah yang dimaksud maqaman mahmuda, yaitu sebagai pemberi syafaat. Maqaman mahmuda itu kedudukan sebagai pemberi syafaat. Karena setiap kita ini bisa memberi syafaat kepada orang lain. Caranya tadi dengan sholat tahajud tadi, kita akan diberikan maqaman mahmuda, kedudukan terpuji untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Jadi maqaman mahmuda itu umum, siapapun bisa menduduki itu. Kalau dia melakukan amalannya, sholat tahajud. Tapi khusus untuk al-wasilah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana, lanjut. Sebagaimana yang telah engkau janjikan kepadanya. Alladzi wa'atta. Sebagaimana yang telah kau janjikan kepadanya. Niscaya, apa kata Nabi? Niscaya ia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Niscaya ia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya, jadi kalau kita ingin dapat syafaat dari Nabi, amalkan itu. Menjawab azan, membaca salawat atas Nabi, dan memintakan Nabi al-wasilah. Baik. Nah, bagaimana wujudnya kedudukan yang terpuji, al-wasilah yang hanya dimiliki oleh Nabi? Kisahnya itu ketika Nabi didatangi oleh penduduk mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan, mereka pada bingung. Mereka datangi Nabi satu persatu. Mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semua tidak mampu memberi pertolongan. Hanya Nabi kita Muhammad yang mampu memberikan pertolongan. Itulah maqamah mahmuda yang lebih khusus lagi, yaitu al-wasilah. Baca Muslim KBC versi KBC 153. 153. Iya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Nanti pada hari kiamat
Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Ketika itu mereka saling berkata satu sama lain, bagaimana kalau kita mohon syafaat pada Tuhan kita? Semoga Dia membebaskan kita dari tempat ini. Lalu mereka pergi pada Adam alaihissalam dan berkata, Anda adalah Adam, Bapak seluruh umat manusia. Anda diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Kemudian ditiupkannya ruh ke tubuh Anda. Dan disuruhnya malaikat sujud kepada Anda. Lalu mereka sujud. Tolonglah kami memohonkan lapangan kepada Allah. Semoga kami dibebaskan dari kesengsaraan yang kami derita ini. Jawab Adam alaihissalam, aku tidak sanggup menolong kamu semua. Lalu Adam menceritakan kesalahannya yang menyebabkan dia malu pada Allah. Apa kesalahan Adam sehingga dia terhalangi untuk memberikan pertolongan? Yaitu mendekati pohon terlarang dan memakan buahnya. Padahal Allah sudah melarang mendekatinya, tapi hanya karena terbujuk oleh sang istri. Isngunui kupucuy, singgarai. Ya, lanjut. Namun begitu kata Adam, cobalah datang kepada Nuh alaihissalam, Rasul pertama yang pernah diutus Allah. Mereka pergi kepada Nuh alaihissalam, tetapi Nuh juga mengatakan tidak sanggup membela mereka karena dia malu kepada Tuhannya sehubungan dengan kesalahannya. Ya, tidak ada kesalahan Nabi Nuh. Tidak ada disebutkan di sini. Kecuali Nabi Nuh itu berdoa untuk menghabisi seluruh kaumnya. Gak sabar. Tapi sebetulnya sudah sangat sabar banget Nabi Nuh itu. Artinya apa? Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah agar umatnya ini dihabisin semuanya, ya kan? Tapi sebetulnya itu hak dan itu bukan kesalahan. Jadi begitulah perjalanan hidup manusia. Khususnya para nabi yang kisah-kisahnya bisa menjadi pelajaran buat orang-orang sesudahnya. Ya. Namun dia menganjurkan supaya mereka datang kepada Ibrahim alaihissalam dan dijuluki dengan Khalilullah, kasih Allah. Mereka pergi kepada Ibrahim alaihissalam, tetapi Ibrahim juga mengatakan, aku tidak sanggup menolongmu karena aku malu kepada Tuhanku karena kesalahanku. Apa kesalahan Nabi Ibrahim? Walaupun itu bukan kesalahan, tapi sebuah tauriyah, yaitu mengucapkan kalimat yang bersayap, yang memiliki pengertian ganda, yang hanya diketahui oleh orang yang mengucapkannya. Bahwa yang menghancurkan berhala-berhala Namrud ini adalah yang besar ini. Satu menunjuk ke sana, satunya menunjuk ke dia. Maksudnya yang besar ini tuh ini. Itu tauriyah. Dan mengatakan kepada Fir'aun bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Itu yang dimaksud bukan saudara kandung, senasab, tapi saudara seiman dan seakidah. Karena yang tahu ya orang yang mengucapkan. Katakan Sarah kepada Fir'aun bahwa kau adalah saudaraku. Kalau dikatakan suami pasti akan direbut. Kalau dikatakan saudara, justru saudara itu diharapkan. Kenapa? Untuk menikahkan butuh saudaranya sebagai wali. Katakan bahwa kau saudaraku. Sarah sendiri mengatakan, loh, saya kok saudara? Ya maksudnya saudara seiman. Karena tidak ada orang yang beriman kepada Allah hari ini. Kecuali aku dan kamu. Wabe, kafir kabeh saat itu di seluruh bumi. Lanjut. Cobalah datang kepada Musa alaihissalam. Nabi Musa juga menyesal tidak sanggup menolong mereka karena dia malu kepada Tuhannya sehubungan dengan kesalahannya. Mungkin karena memukul orang Kipti sampai mati. Wallahu a'lam. Lanjut. Dia menganjurkan supaya mereka datang kepada Isa, Ruhullah, kalimatuh, Ruh Allah dan kalimatnya. Lalu mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi beliau berkata pula, aku tidak berwenang menolong kamu semua. Perjalanan kisah Nabi Isa belum selesai. Makanya di sini tidak disebutkan. Karena Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman. Belum finish. Ya. Pergilah katanya. Kepada siapa?
pergilah kepada Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lama maupun yang baru. Ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, yang diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maka kata Nabi SAW selanjutnya, karena itu mereka mendatangiku, lalu aku mohon izin kepada Allah, dan Allah memberi izin kepada. Ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Belum kan? Tapi ini diucapkan oleh Nabi SAW. Kalau bukan utusan Allah, mana mungkin dia berani mengucapkan kalimat ini? Lanjut. Karena itu, aku langsung sujud kepadanya. Sedangkan Allah membiarkanku sujud sampai lama sekali. Kemudian dia berfirman, hai Muhammad, angkatlah kepalamu. Berbicaralah, bicaramu akan didengar. Mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Belalah, pembelaanmu akan diterima. Ya, ini hanya bisa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud al-wasilah, tempat yang tertinggi, yang tidak bisa diduduki kecuali hanya satu orang hamba. Maka ku angkat kepalaku, kata Nabi. Maka ku angkat kepalaku, seraya memuji Tuhanku dengan puji-pujian yang diajarkannya kepadaku. Kemudian kumohonkan pembelaan bagi umat manusia, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah bagiku. Sesudah itu, aku keluarkan mereka dari neraka, lalu kumasukkan ke surga. Inilah syafaat uzma. Ya, yaitu diantaranya syafaat Nabi kita Muhammad untuk umatnya, yaitu bagi mereka yang tidak berbuat syirik, akan dikeluarkan dia dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Lumayan nggak? Lumayan nggak? Lumayan banget, ya. Sesudah itu aku sujud kembali, dan Allah membiarkanku sujud sampai lama. Setelah itu dia berfirman, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berbicaralah, bicaramu akan didengar. Mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Belalah, pembelaanmu akan diterima. Lalu kuangkat kepalaku, saya memuji Tuhanku dengan puji-pujian yang diajarkan Allah. Iya, puji-pujian yang diajarkan Allah kepadaku. Nanti, sekarang belum disampaikan ajaran itu kepada Nabi. Jadi nanti Allah mengajarkan kepada Nabi puji-pujian nanti saat itu. Sesudah itu barulah kumohonkan pembelaan dari umat manusia, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah bagi. Lalu aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke surga. Berarti berapa kali sudah? 2 kali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, aku lupa apakah kali yang ketiga atau yang keempat, di mana sesudah itu aku berkata, ya Allah, tidak ada lagi yang tinggal dalam rumah. Kecuali orang-orang yang memang ditentukan aku tinggal di dalamnya. Iya, setelah itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah selesai, habis orang-orang yang bertauhid, dikeluarkan karena tauhidnya oleh Nabi SAW. Maka tinggallah orang-orang musyrik, dan dia akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Inilah syafaat al-uzma. Dan syafaat ini untuk seluruh umat para nabi. Umatnya Nabi Nuh, ya, umatnya Nabi siapa yang dia meninggal, tapi dia nggak berbuat syirik. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, mungkin dia mati, ya, meninggal sebelum siksa banjir, ya. Kemungkinan ada pengikutnya Nabi Nuh yang dia meninggal sebelum kedatangan banjir besar itu, dia meninggal. Tapi dia nggak berbuat syirik. Mungkin karena dosa-dosa yang dia lakukan, dia siksa di neraka. Begitulah banyak dari umat-umat Nabi yang mereka berdosa besar, tapi mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Baik. Mana dalilnya kalau syafaat itu untuk seluruh umat manusia? Baca Ibnu Majah 3503. Ya, silakan. Dari Auf bin Malik al-Ashja'i, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apa sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? tahukah kalian apa yang Tuhanku berikan pilihan kepada malam ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah memberiku pilihan antara masuknya setengah dari umatku ke dalam surga atau berlakunya syafaat. Maka kupilih syafaat. Kami berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kami kepada Allah agar menjadikan kami termasuk orang yang mendapatkan syafaat. Beliau menjawab, syafaat itu berlaku untuk seluruh orang Islam. Iya, kalau tadi mereka yang tidak berbuat syirik, itu hakikat Islam, itu adalah mereka yang mentauhidkan Allah, yaitu tidak berbuat syirik. Dan disebutkan secara umum di sini Islam, artinya umat-umat terdahulu. Karena seluruh umat Nabi itu Muslim. Umatnya Nabi Nuh Muslim, umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, semuanya Muslim. Jadi syafaat Nabi ini, yakni likulli muslimin, untuk seluruh umat Islam. Baik umat akhir zaman, ataupun umat-umat sebelumnya. Yang kedua, syafaat di akhirat. Yaitu syafaat untuk masuk surga tanpa hisab. Ya, buka Muslim nomor 155. Jadi 153, sekarang 155. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari dibawa orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masakan daging kesukaan beliau lalu dimakan. Sesudah makan beliau bersabda, apa sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku adalah pemimpin umat manusia di hari kiamat. Tahukah Anda mengapa Allah mengumpulkan semua umat sejak yang pertama-tama sampai yang terakhir di dalam satu lapangan? Yaitu padang mahsyar. Di sana diperdengarkan kepada mereka teriak orang memanggil-manggil yang menyebabkan segala pemandangan tertuju pada mereka. Matahari dekat sekali kepada mereka, sehingga mereka keluh kesah karena tak sanggup menanggung derita. Mereka berkata sesamanya, tidakkah kamu pikirkan derita yang kamu alami? Mengapa tidak kamu cari orang yang dapat membelamu di hadapan Tuhanmu? Berkata yang lain, datanglah kepada Adam. Mereka pergi kepada Adam. Lalu kata mereka, wahai Adam, Anda adalah bapak manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Kemudian ditiupkannya ruhnya di tubuh Anda. Dan diperintahkannya malaikat supaya sujud kepada Anda, lalu mereka sujud. Belalah kami di hadapan Tuhan. Bukankah Anda telah menyaksikan bagaimana pedihnya penderitaan yang kami alami ini? Jawab Adam. Apa kata Adam? Sesungguhnya pada hari ini Tuhan sangat marah kepadaku. Dia tidak pernah marah selama ini. Dia melarangku mendekati sebatang pohon, tapi aku mendurhakainya. Ya, ini lebih jelas kan? Ya, ucapan atau alasan Nabi Adam. Terus, wahai, aku salah. Karena itu pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Nuh. Mereka pergi kepada Nuh, seraya berkata, Anda adalah Rasul yang pertama-tama dikirim ke bumi. Dan Allah menjuluki Anda dengan Abdan Syakuron. Terus, hamba yang bersyukur. Belalah kami di hadapan Tuhan Anda. Bukankah Anda telah melihat bagaimana pedihnya derita kami? Jawablah kepada mereka. Apa katanya? Sesungguhnya Tuhanku sangat marah hari ini. Tidak pernah dia semarah ini sebelum dan sesudahnya. Aku mengemban tugas memanggil umatku ke dalam agama Allah. Tetapi apalah dayaku? Aku berdoa agar umatku dimusnahkan. Loh, ini alasannya. Ya, Nuh, kenapa? Meminta kepada Allah supaya umatnya dihabisin semua. Terus,
Karena itu pergilah kepada Ibrahim alaihissalam. Karena itu mereka datang kepada Ibrahim lalu berkata, Anda adalah Nabiullah wa Khalilullah, Nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Karena itu belalah kami di hadapan Tuhan. Bukankah Anda telah melihat penderitaan kami sudah sampai di puncaknya? Ibrahim menjawab kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku sangat marah padaku hari ini. Tidak pernah dia semarah ini sebelum dan sesudahnya. Lalu dia menyebutkan beberapa kebohongannya dan sesudah itu dia berkata, wahai malang diriku, pergilah kamu sekalian kepada Musa alaihissalam. Mereka pun pergi mendatangi Musa alaihissalam dan berkata kepadanya, hai Musa, Anda adalah Rasulullah wa kalimatuhu, Rasul Allah dan kawannya berbicara. Belalah kami di hadapan Tuhanmu. Bukankah Anda telah menyaksikan berita kami sudah sampai di puncaknya? Jawab Musa alaihissalam, sesungguhnya Tuhanku sedang marah hari ini. Belum pernah dia semarah ini sebelum dan sesudahnya. Aku pernah membunuh orang yang tidak diperintahkan membunuhnya. Padahal Nabi Musa sengaja atau tidak? Nggak sengaja. Itu menjadi kegundahan Musa di hadapan Allah. Sehingga beliau tidak mampu menolong, yakni umat manusia. Ya. Kemudian, wahai, malang kiranya aku. Karena itu temuilah Isa alaihissalam. Mereka pergi kepada Isa lalu berkata, hai Isa, Anda adalah Rasulullah, dan Anda sanggup berbicara dengan manusia selagi Anda masih dalam kandungan, dan Anda kalimat Allah yang ditunjukkannya kepada Maryam serta setiap ruh daripadanya. Belalah kami di hadapan Tuhan Anda. Bukankah Anda telah melihat penderitaan kami sudah sampai di puncaknya? Jawab Isa kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku sedang marah hari ini. Tidak pernah dia semarah ini sebelum dan sesudahnya. Tetapi Isa tidak menyebutkan dosanya. Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Ya, terus. Dia berkata, wahai malang kiranya aku. Karena itu pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Muhammad SAW. Lantas mereka datang kepadaku, lalu berkata, ya Muhammad, Anda adalah Rasulullah dan penutup segala nabi. Allah telah mengampuni dosa Anda yang lama dan yang baru. Karena itu, belalah kami di hadapan Tuhan Anda. Bukankah Anda telah melihat penderitaan kami sudah sampai di puncaknya? Mendengar permintaan mereka itu, maka aku pergi sehingga tiba di bawah Arash. Di sana aku sujud kepada Tuhanku. Lalu Allah membukakan hijab bagiku serta mengilhamkan kepadaku kalimat-kalimat pujian dan sanjungan-sanjungan yang indah terhadapnya. Ya, itu terjadi nanti ya. Kalau Nabi bersujud di bawah Arash menghadap Allah. Sekarang belum. Terus? Yang belum pernah diajarkannya kepada orang lain sebelum. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, permintaanmu akan dikabulkan, belalah, pembelaanmu akan diterima. Maka aku angkat kepalaku seraya berkata, wahai Tuhanku, umatku. Ya, lalu ya Muhammad, masukkanlah ke surga umatmu yang tidak perlu lagi dihisab atau diadili. Ya, ini khusus untuk umat Islam, umat beliau. Kalau tadi secara umum, seluruh umat para nabi yang masuk neraka karena dosa-dosanya, tapi mereka masih bertauhid, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Kalau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya khusus umat beliau yang hidup di akhir zaman, ini bentuk syafaatnya, yaitu dimasukkan ke surga tanpa hisab. Masukkan ke surga umatku yang tidak perlu lagi dihisab atau diadili. Melalui mana? Melalui pintu-pintu sebelah kanan. Sedangkan yang lain secara bersama-sama dari pintu-pintu yang lain. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari pintu-pintu surga itu adalah kira-kira sejauh antara Makkah dan Hajar atau antara Makkah dan Busra.
Iya, antara Mekah dan Busra, antara Mekah dan Irak, ya, itu jarak antara dua pintu surga. Gede apa cilik lawangnya? Hah? Berarti wong melbu ya apa kira-kira? Ya, saum biok mlebu kabeh. Tapi di sini dipilih umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang masuk surga tanpa hisab. Dan ini atas apa? Ya, ini atas syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa mereka itu? Mereka adalah tidak lain orang-orang yang tidak tatoyur, tidak percaya kepada suara burung, ya. Kemudian apa lagi? Tidak berobat dengan kai. Kemudian mereka tidak minta untuk diruqyah. Nah, itu syaratnya kalau ingin masuk surga, yaitu tanpa hisab. Ada syaratnya. Dan yang paling utama adalah tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Inti dari semua itu adalah tawakal. Ya. Baik. Buka Muslim 171. Dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku tanpa diperiksa. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka ialah orang-orang yang tidak berobat memakai jambi-jambi. Hum la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kalau diruqyah bukan karena permintaan, masih tetap dapat fasilitas masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dia minta diruqyah, berarti fasilitas masuk surganya tanpa hisab hilang. Berarti seandainya dia masuk surga harus dihisab. Terus, tidak mempercayai suara burung atau wala yatatayyarun, yaitu mereka yang tidak percaya kepada alamat-alamat burung atau hewan-hewan yang katanya akan bisa menentukan nasib seseorang. Ya, tatoyur namanya. Kalau dulu burung, sekarang macam-macam. Tekek bisa juga. Terus, tidak berobat dengan tusukan besi panas, kai. Kemudian mereka tawakal pada Tuhan mereka. Intinya pada nomor yang kelima, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal kepada Allah Jalla wa ala. Di sini disebutkan yakni sab'una alfan min ummati, 50.000 umatku masuk surga tanpa dihisab. Ini sedikit atau banyak? Sedikit nggak? 70.000. Sedikit. Tetapi kabar gembiranya, dari 70.000, setiap 1.000 itu diikuti 70.000. Setiap 1.000 diikuti 70.000. Ditambah dengan 3 kali cawukan tangan Allah. Ya, baca Tirmizi 2437. Tirmizi 2437. Iya. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Arafah, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyash dari Muhammad bin Ziyad al-Hanafi berkata, aku mendengar Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam? Rohku berjanji padaku untuk memasukkan 70.000 orang dari umatku tanpa hisab dan azab. Terus setiap 1.000-nya bersama 70.000. Setiap 1.000
bersama 70 ribu. Jadi kalau kloter pertamanya berapa? Hah? Kloter pertama 70 ribu. Kloter kedua berapa? Setiap 1000 diikuti 70 ribu. Setiap 1000 berarti ada berapa bagian? Hah? 7? Hah? Setiap 1000. Hah? 70 berarti ada 70 bagian kan? Dikali berapa? Diikuti oleh berapa? Diikuti 70 ribu berarti dikali 70 ribu. Setiap 1000 diikuti 70 ribu. Berapa ini? Berapa? 4.900.000. Gini. Benar? Benar ya? Sedikit apa banyak? Masih sedikit. Ya. Kloter ketiga, lanjut. Dan 3 tangkup mengambil dengan 2 telapak tangan dari tangkupan tangannya. Iya, berapa tangkup? 3 kali. Ya, genggaman tangan Allah. Sampean milik kloter sing ndi? Yang pertama Kak Kiro, iki sahabat entek. Aja-aja sing keluru kloter kedua gak melebu. Itu entek para pejuang-pejuang Islam. Para syuhada ya kan, yang berjuang mulai dari zaman ke zaman, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah iya. Yes, moga-moga termasuk yaitu 3 kali genggaman. Tapi genggaman yang keberapa? Ke-1, ke-2 atau ke-3? Sampean mampu genggaman ke-3 lumayan. Ya ini, tapi syaratnya harus dipenuhi. Tadi apa tadi? Betul-betul apa? Tauhidnya dikencengin. Jangan sampai terkontaminasi dengan takhayyul khurafat. Ya. Dan yang lain-lain. Dan juga yang lebih utama apa? Tawakal kepada Allah. Nah, kita ini sudah tawakal atau belum? Halo? Kalau orang sudah tawakal, yang sebenar-benarnya tawakal itu seperti burung. Bagaimana seperti burung? Buka Tirmizi 2344. Tawakalnya seperti burung. Silakan. Iya. Dari Umar bin Al-Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, niscaya kalian diberi rezeki seperti rezeki yang burung. Pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang di sore hari dengan perut terisi. Iya. Ini lihat. Lau tawakkala 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau sekiranya kalian bisa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama yarzuqut tayru. Niscaya kalian akan diberikan rizki seperti burung diberi rizki. Bagaimana rizki burung? Taghdu khimason, dia keluar di pagi hari dalam perut kosong. Wa taruhu bitonan, dia balik ke sarangnya sore hari dalam keadaan apa? Kenyang. Berarti rizkinya harian apa bulanan? Harian. Urusan rizki hari ini, urusan besok, urusan besok. Burung begitu. Makanya dia nggak punya kulkas. Nggak punya penyimpanan makanan. Saya tanya, antum kulkasnya gede apa kecil? Halo? Tapi tetap nyimpen kan? Ya kan? Berarti belum bisa seperti burung. Kalau burung nggak pakai nyimpen makanan. Rizki sekarang habis selesai. Besok urusan besok. Kalau kita kan takut ini untuk besok, untuk lusa, untuk sepekan, untuk sebulan.
Iya, ngaku deh. Berarti belum bisa seperti burung. Nah ini kalau betul-betul tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, wallahu a'lam. Ya, tentu kita semua harus belajar. Baik. Kemudian syafaat untuk mukmin agar masuk surga. Dalam hadis Muslim nomor 156, 157, dan 158. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah orang yang pertama-tama jadi pembela di surga kelak. Dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya dari sekalian nabi-nabi." Ya, orang pertama yang akan memberi syafaat. Terus dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau? "Aku adalah orang yang pertama-tama menjadi pembela di surga. Tidak seorang pun di antara para nabi yang mempunyai pengikut sebanyak umatku. Bahkan ada nabi yang pengikutnya hanya seorang." Ada nabi pengikutnya hanya seorang. Ya, terus dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan datang nanti ke surga. Lalu meminta supaya pintu dibukakan. Penjaga bertanya, 'Siapa Anda?' Man anta. Loh, guru ngeru inti. Ya. Terus apa jawab Nabi? Jawabku, Muhammad. Lalu kata penjaga, 'Aku diperintahkan supaya tidak membuka pintu ini sebelum Anda datang.'" Berarti siapa pembuka pintu pertama? Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat dalam Tirmizi yang banyak diberi syafaat nanti itu dari kalangan Bani Tamim. 2438 Tirmizi. Silakan. Dari Abu Hurairah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Khalid bin Al-Qadr. Dari Abdullah bin Syafiq, dia berkata, "Suatu ketika aku bersama serombongan orang di kota lainnya. Salah seorang dari mereka berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling banyak masuk surga karena syafaat dari umatku adalah dari golongan Bani Tamim.'" Ya, Bani Tamim yang sekarang disebut At-Tamimi. Ya, itu kan Bani Tamim, At-Tamimi. Nabi mengatakan nanti yang banyak mendapatkan syafaat dari umatku yang masuk surga karena syafaat, ya, yaitu dari min Bani Tamim. Wallahu a'lam. Ditanyakan kepada beliau, lanjut. Ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, selain dirimu?" Beliau menjawab, "Selain diriku." Setelah beliau berdiri, aku bertanya, "Siapakah ini?" Orang-orang menjawab, "Ini adalah Ibnu Abi Al-Jadran." Iya. Baik. Kemudian selanjutnya syafaat beliau untuk mengangkat derajat orang-orang yang di surga. Jadi sudah masuk surga tapi diangkat derajatnya. Ini juga karena syafaat. Ya. Dan ini pernah diucapkan doanya oleh Nabi. Baik. Muslim 867 dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya, ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami menengok jenazah. Kebetulan matanya terbeliak, lalu ditutupkan oleh beliau. Ya, padahal yang mati seorang sahabat. Matanya mendeli, ya, biasa itu. Terus, Kemudian beliau bersabda, apa sabdanya? "Apabila ruh telah dicabut, maka penglihatan orang yang dicabut ruhnya mengikuti ruh itu pergi." Ya, jadi mata terbeliak atau mendeli itu karena apa? Dia mengikuti perjalanan ruhnya ke atas, ke arah kepala, ya. Kemudian Sekali-kali jangan dan keluarganya meratap histeris. Sekali-kali jangan mendoakan jenazah saudaramu, melainkan doakanlah dengan doa yang baik. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan doamu itu. ya, Kemudian beliau membaca doa. apa doanya? Allahumma firli Abi Salamah. Wahai Allah, ampunilah Abu Salamah. Terus, Warfa derajatahu
fil muhdiyina. Iya. Dan angkatlah derajatnya fil muhdiyin. Yaitu tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang terpimpin. Yang diberi petunjuk. Ini kalimatnya ya. Jadi Nabi berdoa untuk diangkat apa derajatnya. Wakhluf. Ayo. Wakhlufhu fi abdihi fil ghadirina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya, wahai Allah, ampunilah Abu Salam. Tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang terpimpin dengan petunjuk. Dan gantilah dia bagi keluarganya yang ditinggalkannya. Ampunilah kami dan ampunilah kami, wahai Tuhan semesta alam. Ya. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia dalam kuburnya. Ya, wafsah lahu fi qabri, lapangkan kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan terangilah kuburnya. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara sekalian, jadi inilah beberapa syafaat ya yang akan diharapkan oleh manusia-manusia kelak, baik ketika di alam barzah ataupun ketika berada di alam akhir. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah tabaraka wa taala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dari saudara-saudara kita sesama muslim. Kalau kita punya anak masuk surga disebabkan karena dia mati syahid, dia mati sebagai syuhada, pasti dia akan bisa menolong kita. Tapi dengan syarat orang yang memberi syafaat itu dapat ridho dan izin Allah, dan yang diberi syafaat pun harus dapat ridho dari Allah. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.